Selanjutnya kita lanjutkan tentang akidah Ahlus Sunnah dalam kitab Qawaid Al-Aqaid, artinya pondasi akidah. Yang pertama pembahas tauhid, yang kedua tanzih. Arti tanzih, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Kemudian yang selanjutnya yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan hidup. Yang selanjutnya sekarang qala musannifu rahimahullah wa annahu alimun bi jami'il ma'lumat. Allah Subhanahu wa taala, ini perkara juga bagian dari yang harus kita yakini tentang Allah, annahu alimun bi jami'il ma'lumat. Allah, sesungguh Allah mengetahui seluruh maklumat. Jadi tanpa sesuatu pun yang terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah qala Allah taala wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا هو في كتاب مبين. Allah kata Allah wa 'indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah itu ada mafatih, artinya kunci yang gaib. Nah, sebenarnya kalau kata ulama, kalau kita pengen ngecek sebenarnya obat. Kenapa giliran kita minum obat sembuh? Obat benda mati. Obat benda mati itu la yanfa' wa la yadur, tidak bermanfaat, tidak mudarat. Tapi kenapa ketika kita minum obat sembuh? Nah, ini alasannya, ini yang mengetahui cuma Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya api. Kenapa giliran kena api terbakar? Kita tanya, ini api? Memang iya, ketika kena api terbakar, benar. Tapi kalau ditanya kenapa, alasannya kenapa giliran kena api terbakar, habis. Nah, itu sesuatu yang gaib. Yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Tidak mengetahui yang mafatihul ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui seluruh yang ada di darat dan yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu pun dedaunan yang jatuh melainkan Allah tahu. Kapan jatuhnya, kapan tumbuh daun yang baru, semua Allah mengetahui. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh. Dan tidak ada habbah bijian yang terdapat dhulumatil ardh, dalam kegelapan tengah malam. Allah mengetahui sampai sampai semut yang hitam di tengah laut di malam hari, Allah mengetahui. Jadi kata yang harus kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala, wa annahu alimun bi jami'il ma'lumat. Sesungguh Allah mengetahui seluruh maklumat. Kemudian muhitun bima yajri min tukhumil ardhin ila a'la samawat. Allah mengetahui sesuatu apa saja yang terjadi, mulai dari kerak bumi hingga langit yang paling tinggi. Dari bumi yang paling rendah sampai langit yang paling tinggi, semuanya Allah mengetahui apa saja yang terjadi, yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi.
wa annahu alimun la ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui yang tidak terlepas dari keilmu Allah sebesar seberat zarrah pun. Jadi zarrah artinya semut kecil, semut bulat. Sampai semut yang kecil tidak terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di langit, baik yang di bumi dan juga yang di langit. Dan Allah malahan ya'lamu mengetahui tabiban namlatis sauda, perjalanan ataupun gerakan an-namlatis sauda. An-namlah artinya semut yang warna hitam. Semut warna hitam berjalan, gerakan semut Allah mengetahui. Ala sakhratis samma, di semut yang ada di atas batu yang licin. Fil lailatil zalma, di malam yang gelap Allah mengetahui. Jadi gerakan semut yang kecil yang terdapat di batu yang licin, kemudian di malam yang gelap. Dan gerakan semut Allah mengetahui. Ya'lamu malahan Allah qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Katakan wahai Muhammad, yang menurunkan Al-Quran adalah Allah yang mengetahui semua rahasia, baik yang di langit atau yang di bumi. Wa ya'lamu ma fi wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan yakinilah bahwa Allah mengetahui apa saja yang terdapat dalam hati kita, semua perasaan, semua gerakan ataupun semua keinginan yang terdapat dalam hati kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, maka takut olehmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Baik alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui yang gaib dan mengetahui yang syahadah, yang terlihat. Yang gaib yang tidak terlihat dengan mata kita Allah mengetahui, dan yang terlihat juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah wa yattali' ala hawajisid dhamair, Allah mengetahui terhadap segala sesuatu yang terbersit dalam hati, semua diketahui Allah. Kita riya, kita iri, kita dengki, takabur, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa harakatil khawatir, dan gerakan khawatir dalam hati, gerakan hati semua diketahui. Wa khafiyatis sarair, dan yang tersembunyi dari rahasia-rahasia semua diketahui Allah. Bi'ilmin qadimin azaliyin, ya, dan Allah mengetahui semua tadi dengan sifat yang namanya sifat ilmu yang qadim. Artinya sifat ilmu, makna qadim artinya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah didahului oleh kejahilan. Beda halnya manusia. Manusia awalnya bodoh, dan akhirnya ntar bakal bodoh lagi yang namanya manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, yang saat itu kita tidak mengetahui apa-apa. Kemudian baru wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Baru kemudian Allah memberikan perangkat pengetahuan untuk kita. Yang pertama, wa ja'ala lakumus sam'a. Ini perangkat yang pertama untuk mendapat pengetahuan, pendengaran. Yang kedua, wal absara, dan penglihatan. Soalnya ilmu didapat dua yang panca indera ini. Yang terlihat panca indera yang zahir, anggota badan kita untuk mendapatkan pengetahuan. Yang pertama mata, yang kedua telinga. Tangan tak mungkin mengetahui. Kemudian ada panca indera satu lagi, yang adapun anggota yang dibutuhkan satu lagi,
untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu akal dan hati. Baru Allah tambahkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan afidah hati, ditambahkan hati pengetahuan, hati akal kita sempurna dengan yang tiga tadi, dengan tiga perangkat tadi, sehingga akhirnya manusia mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Itu ilmu manusia. Ilmu manusia awalnya tidak mengetahui, kemudian diketahui. Ilmu Allah tidak demikian. Ilmu Allah tidak pernah didahului, tidak pernah sebelum ilmu Allah ada bodoh sebelumnya kemudian mengetahui. Tidak. Bi'ilmin qadim, ilmu Allah qadim, tidak pernah didahului oleh kebodohan. Dan manusia akan diakhiri oleh kebodohan kembali. Kata Allah, wa minkum man yutawaffa min qabl wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Itu manusia. Kata Allah, sebagian dari manusia kami wafatkan langsung. Baru umur 30, 40, 50 langsung wafat. Tapi ada sebagian manusia, kata Allah, yuraddu ila ardhil umur, dikembalikan ke umur yang hina, yaitu pikun. Ada sebagian manusia Allah panjangkan umurnya sampai pikun, ardhalil umur bahasa Arab. Ardhalil umur artinya umur yang sangat hina, yaitu umur pikun. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui apa saja yang pernah dia ketahui sebelumnya. Giliran umur 30 itu lagi congkaknya, lagi takaburnya, menganggap dirinya yang paling alim, dirinya mengetahui semua, seolah-olah dia maha benar, orang lain semua salah. Akhirnya ntar ditambahkan umur oleh Allah, umur 70-80 pikun. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sampai banyak kejadian tidak tahu jalan pulang. Ada sebagian orang tua jalan kemudian hilang, dia tidak tahu jalan pulang. Malahan saya punya kawan tetangga kampung, sampai sekarang nggak tahu keberadaannya. Udah tua, gila waktu mudanya, ya subhanallah, waktu mudanya seolah-olah dunia milik dia. Orang lain semua mampir, bukan miliknya. Seolah-olah seperti itu giliran mudanya. Kemudian Allah panjangkan umurnya sampai 70 tahun pikun. Setelah pikun sampai sekarang nggak tahu keberadaan. Keluarganya nyari di mana-mana, subhanallah. Tapi kita doakan semoga keluarganya menemukan kembali. Nah, itulah kata Allah Subhanahu wa taala, wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Sebagian dari kalian, kata Allah, dipanjangkan umur sampai ardhil umur, sampai umur yang hina waktu pikun, yang tujuannya likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui sesuatu yang pernah dia ketahui sebelumnya. Itulah manusia. Manusia awalnya bodoh, kemudian Allah kasih perangkat mata, telinga dan hati dan akal, akhirnya dia mengetahui pengetahuan. Kemudian kalau panjangkan umur tidak diwafatkan oleh Allah, dikembalikan ke tidak mengetahui kembali. Sedangkan ilmu Allah bi ilmin qadimin azaliyin. Ilmu Allah mengetahui semua maklumat, semua yang terjadi di langit, di bumi, semuanya diketahui oleh Allah, baik rahasia, baik nampak, baik itu sesuatu yang tidak kelihatan, yang kelihatan, semuanya diketahui oleh Allah dengan ilmu yang qadim, dengan sifat Allah yang namanya sifat ilmu. Tapi ilmu yang qadim artinya tidak pernah, ilmu Allah tidak pernah didahului oleh kebodohan. Lam yazal mausufan bihi fi azalil azal, yang Allah senantiasa bersifat dengan ilmu itu sampai ke depan. Jadi ilmu Allah kekal selama-lamanya. Ilmu Allah kekal selama-lamanya, tidak pernah diakhiri oleh kebodohan. Kalau manusia tidak, awalnya bodoh, kemudian berilmu, kemudian bodoh kembali. Allah tidak, ilmu Allah tidak pernah didahului oleh kebodohan dan tidak pernah diakhiri oleh kebodohan. La, bukan ilmu Allah, Allah mengetahui dengan ilmu yang qadim, bukan dengan ilmu yang mutajaddid, ilmu yang awalnya tidak ada kemudian ada. Hasilin fi dzati bil hulul wal intiqal, yang terjadi pada zat Allah
dengan bertempat dan intiqal. Beda halnya ilmu kita. Ilmu kita awalnya tidak kita ketahui, kemudian kita pelajari, baru berpindah ilmu ke hati kita. Dari hati guru kita berpindah kita, akhirnya kita dalam menghafal, dapat kita ilmu. Allah tidak demikian. Allah tidak, bukan seperti itu. Ilmu Allah ilmu azali yang qadim. Jadi yang harus kita yakini pada Allah, bahwa Allah mengetahui seluruh maklumat. Ini beda sebagian pendapat, halnya pendapat sebagian filosof, termasuk juga sebagian umat Islam yang sesat, yang meyakini bahwa Allah tidak mengetahui yang detail-detail. Allah tak mengetahui masalah yang global dong. Tapi kalau yang detail itu enggak diketahui. Nah, ini bermasalah. Yang i'tiqad ahli sunnah, Allah mengetahui seluruh perkara. Allah mengetahui seluruh perkara. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita yakini pada Allah Subhanahu wa taala, wa annahu subhanahu muridun lil kainat, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ataupun berkehendak bagi setiap makhluk. Artinya tidak ada satupun makhluk yang terjadi di dunia tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang terjadi ataupun makhluk yang mati di dunia ini tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, kalau kita yakini sifat namanya sifat iradah pada Allah. Sifat iradah artinya Allah berkeinginan ataupun merencanakan ataupun berkehendak untuk segala makhluk, baik mewujudkan makhluk ataupun meniadakan makhluk. Kita hidup, kita lahir, ini semua terjadi karena iradah Allah ataupun karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada satupun perkara yang terjadi di dunia ataupun yang dasarnya sudah ada tiada tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama, iradah, sifat iradah artinya sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifat itu Allah bisa menentukan antara ada atau tidak. Misalkan di tanggal 1 tahun, misalkan presiden, terlalu presiden 2024, si A atau si B atau si C. Kalau sekarang sebelum terjadi, mungkin semuanya mungkin si A, mungkin si B, mungkin si C. Tapi entar yang menentukan kenapa si A yang si A, enggak si B, enggak si C. Nah, itu yang mengkhususkan si A adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat iradah artinya sifat yang dimiliki oleh Allah, yang dengan sifat itu Allah mengkhususkan antara dua atau tiga kemungkinan. Misalkan itu ntar si A atau si B atau si C. Kalau sekarang mungkin si A, mungkin si B, mungkin si C. Tapi entar kenapa harus si A? Kenapa harus si B? Kenapa harus si C? Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya lahir kita di tahun 2000 misalkan. Dasarnya sebelum di tahun 2000, ketika tahun 90 misalkan. Untuk kemungkinan kita lahir di tahun 2000, mungkin lahir, mungkin tidak. Seperti halnya kita punya anak. Mungkin punya, mungkin tidak sebelum kita punya anak. Mungkin ada, mungkin tidak. Tapi kemudian Allah yang menentukan, Allah yang mengkhususkan, oh ini harus ada. Yang mengkhususkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang dimiliki oleh Allah, yang sehingga Allah mengkhususkan antara dua yang mungkin. Dasarnya dua kemungkinan Allah khususkan, yang ini yang terjadi. Dasarnya ada lahir atau tidak. Mungkin lahir, mungkin tidak. Mungkin mati, mungkin hidup. Tapi kemudian siapa yang mengkhususkan harus hidup? Oh, ini si fulan hidup, si fulan mati. Inilah Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah namanya sifat iradah. Jadi sifat iradah adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat itu Allah mengkhususkan antara dua atau tiga kemungkinan.
Jadi kita harus meyakini bahwa Allah yang berkehendak. Artinya tidak ada satupun yang terjadi dari makhluk ini melainkan semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini benar-benar sehingga manusia ini tidak merasa gundah. Ini kita kenapa merasa susah? Susah disebabkan dua perkara kata ulama. Yang pertama karena tidak menerima apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi. Penyebab yang kedua karena risau terhadap apa yang akan terjadi. Dua itu sih, nggak ada yang lain. Penyebab susah utama itu. Seseorang merasa susah, gundah, sebab utama karena dua. Yang pertama karena tidak menerima apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi, dan yang kedua karena risau terhadap apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita yakini bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, aman. Enggak mungkin gundah. Kalau kita tanya, itu kenapa terjadi? Kenapa terjadi? Anggap ini takdir Allah, ini kehendak Allah, selesai. Tidak perlu digundahkan. Karena walaupun kita walaupun kita susah bagaimanapun, kita nangis sebulan, sehari semalam kita nangis, yang terjadi tetap terjadi. Karena itu sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Kemudian yang akan terjadi yang ke depan. Kalau bagi orang yang memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah, enggak pernah risau. Ini besok gimana, udah. Apa yang terjadi semua ketentuan itu kita berusaha bagaimanapun, kalau Allah tidak menginginkan tidak terjadi. Dan walaupun kita tidak melakukan apa saja, ketika Allah menginginkan terjadi, tetap terjadi. Jadi enggak perlu risau. Cuman berarti kita tidur doang? Enggak perlu. Kita ibadat juga harus, berusaha harus, kerja harus. Karena ini bagian dari ibadat. Karena Allah menyuruh kita untuk berusaha untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Makanya niatnya untuk beribadah, jangan niat semata-mata fokus karena nyari rezeki, nyari uang. Akhirnya pusing. Jadi awalnya kita yang disuruh nyari, kemudian tentang adanya uang atau tidak serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang memiliki keyakinan yang benar yang bahwa tidak ada satupun terjadi di dunia melainkan kehendak Allah, tidak pernah risau. Tidak pernah susah ke yang telah terjadi. Untuk apa kita susah ke yang terjadi? Karena memang itu ketentuan Allah, itu memang Allah kehendaki. Walaupun kita nangis siang malam, tidak pernah susah. Tidak pernah, tetap akan terjadi. Yang tidak diinginkan oleh Allah tidak akan terjadi. Walau bagaimanapun kita nangis siang malam, tetap tidak bakalan terjadi. Kita jangan seperti orang kafir. Kata Allah menyebutkan sifat orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim law kanu ghuzzan law kanu idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Ini sifat orang kafir, sering memakai kalimat seandainya. Ini kalimat seandainya, kalimat yang seharusnya tidak dianjurkan dipakai muslimun. Orang kafir, kata Allah, wahai orang yang beriman, kalian ini jangan seperti orang kafir. Bagaimana orang kafir? Wa qalu li ikhwanihim, mereka berkata ke kawan-kawannya, idza darabu fil ard, giliran kawannya berangkat musafir ataupun kawannya berperang. Akhirnya ntar pasti ada salah satu yang musafir meninggal ataupun yang berperang meninggal. Apa kata mereka? Law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Seandainya mereka itu enggak ikut perang, seandainya mereka enggak berangkat, mereka enggak bakalan mati. Padahal sesuatu yang dikehendaki, kata Allah di ayat yang lain, kata Allah walaupun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah.
dimanapun kalian berada pasti akan didapati oleh yang namanya maut. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian dalam istana yang dikunci benar-benar, enggak seolah-olah malaikat enggak bisa masuk, tak. Ketika giliran maut sudah sampai mati. Jadi kita jangan seperti orang kafir tadi, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau misalkan mereka kalau. Jadi kalimat kalau ini tidak bagus, tidak boleh kita ucapkan. Kalau tadi seperti ini, kalau seperti ini, kalau seperti ini. Karena justru kalau itu yang menyebabkan seseorang mundur. Seperti orang kafir tadi. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau seandainya mereka enggak berangkat, sungguh mereka tidak mati. Apa tujuan Allah? Allah menjadikan mereka berseandai-seandainya pada orang kafir. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu fi qulubihim hasratan. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu la ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru qalu li ikhwanihim law kanu qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا الله وما ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم, karena Allah ingin menjadikan kegundahan dalam hati mereka. Jadi kalimat kalau seandainya kalau begini itu cuma kalimat yang menyebabkan kegundahan. Makanya mukmin yang benar yang meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini terjadi tanpa kehendak Allah, enggak perlu risau. Kenapa itu terjadi? Enggak perlu kalau seperti ini, enggak perlu kalau. Karena itu memang sudah terjadi dan itu kehendak Allah, selesai. Mikir yang ke depan. Jadi sehingga orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah murid, bahwa Allah berkehendak, artinya tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa kehendak Allah, maka tidak pernah risau, tidak pernah gundah terhadap apa yang telah terjadi, tidak pernah risau terhadap apa yang akan terjadi, karena dalam keyakinan dia semua yang telah terjadi karena kehendak Allah, dan yang akan terjadi pasti yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma ij'alna min awliyaik, Allahumma ij'alna min awliyaika, Allahumma ij'alna min awliyaika as-salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.